Wakil Gubernur Jawa Barat UU Ruzhanul Ulum menyerahkan bantuan sembako dan alat pertanian program Santri Tani atau disingkat Santani di Pondok Pesantren Banyulana, Desa Jelat, Kecamatan Balikbek, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat pada hari Senin 3 Agustus 2020. Bantuan ini merupakan bagian dari upaya meringankan dampak pandemi COVID-19 di kalangan pondok pesantren. Menurut UU, pesantren sebagai salah satu lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia masih dipandang sebelah mata. Padahal pada masa penjajahan Belanda, peran pesantren sangat signifikan dalam menggerakkan santri ke medan jihad. Tapi, nasib santri di zaman merdeka ini masih memprihatinkan. Menurut UU, selama Indonesia merdeka, tidak ada kebijakan bantuan khusus santri di pesantren, tidak ada beasiswa santri, dan tidak ada fasilitas sarana yang memadai. Namun, di era milenial ini, kesempatan santri untuk berkembang makin terbuka. Pemerintah sudah mulai memperhatikan. Beberapa maksud dan tujuan. Multifungsi saya datang ke sini. Yang pertama, ditugas oleh Pak Gubernur untuk membangun komunikasi dengan seluruh lapisan masyarakat lewat silaturahmi. Karena Pak Gubernur tidak bisa menyapa seluruh, maka dibagi tugas. Saya antara itu di sini. Yang kedua, sebagai bentuk ucapan terima kasih kepada para kiai dan para santri yang telah membantu pemerintah khususnya dalam pembangunan manusia seutuhnya dan juga dalam sukses Jabar Juara lahir batin. Kami sudah hampir 2 tahun memimpin Jawa Barat bersama Kang Emil dengan program Jabar Juara lahir batin. Di dalamnya ada program-program yang bersifat religi, itu tidak lepas dari bantuan para ulama. Karena tidak bisa kita sukses dalam bidang batin kalau memang tidak didorong, dibantu, dan bersama dengan para ulama alias kolaborasi. Jadi kedua adalah merupakan ucapan terima kasih. Bantuan yang diberikan ini sebenarnya tidak sepadan dengan karya dan jasa para ulama yang selama ini dedikasi yang sangat luar biasa, khususnya dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketakwaan masyarakat. Dengan adanya para kiai dan para ulama, masyarakat Jawa Barat hari ini tetap memiliki sifat yang religius, tetap memiliki sifat yang islami. Maka dengan adanya para kiai sering dakwah dari masjid ke masjid, kemudian dari podium ke podium, maka Jawa Barat seperti ini adanya khususnya dalam bidang keagamaan. Kemudian juga sekaligus kami memproklamasikan adanya Santani, jadi santri Tani Juara. Kenapa saya punya program ini? Karena memang kami ingin pondok pesantren memiliki potensi ekonomi yang sangat luar biasa. Karena potensi-potensi yang dimiliki oleh pondok pesantren banyak. Di samping potensi jasa perdagangan, juga jasa yang lain, dan di dalamnya ada juga potensi-potensi pertanian. Karena pondok pesantren biasanya di desa, di kampung, cek orang Sunda di Ruyuk Awi. Maka sawahnya di lingkungannya banyak, kemudian kebun juga di lingkungannya banyak, maka kenapa tidak ada program Santri Tani adalah untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Yang kedua, kalau dulu mungkin para kiai memiliki fungsi yang sangat luar biasa, di samping fungsi yang bersifat ukhrawi, doa yang diberikan, kemudian ilmu agama yang diberikan, tidak tertutup kemungkinan kiai zaman dulu bisa membagikan sandang, bisa memberikan pangan kepada masyarakat. Sehingga kiai zaman dulu begitu hebat dan begitu dikagumi. Hari ini ada anggapan kiai hanya bisa memberikan doa, kiai hanya bisa memberikan pendidikan ukhrawi, sementara kebutuhan yang bersifat duniawi kadang-kadang kiai belum bisa memberikan bantuan, sekalipun memang bukan tugas para kiai,
tapi tugasnya adalah pemerintah dalam memenuhi sandang pangan masyarakat. Tetapi juga kan ada masyarakat yang pola pikir seperti itu. Nah, kenapa tidak setelah ada program Santani ini, kemudian Santani berhasil, jadi Kiai memiliki dua fungsi. Satu fungsi memberikan ilmu agama, doa, dan yang lainnya, juga memberikan sandang pangan lewat program yang dititipkan kepada pondok pesantren dari pemerintah Provinsi Jawa Barat. Jadi terasa kehadiran pondok pesantren oleh masyarakat sekitar dalam bidang keagamaan, juga dalam bidang keduniaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya Ketua Santani Kabupaten Ciamis. Pada kesempatan hari ini, Bapak Wakil Gubernur bisa silaturahmi ke sini. Dan alhamdulillah di sini di Pondok Pesantren Banyulana atau Miftahul Huda 91 merupakan pesantren agribisnis. Insya Allah mudah-mudahan menjadi pesantren model agribisnis. Dengan adanya program Santani ini, mudah-mudahan ini menjadi satu power, satu kekuatan bagi kami dan para santri sekalian untuk terus aktif membangun bangsa, membangun ketahanan pangan terutama, karena saat ini memang kita sedang menghadapi krisis pangan. Dan alhamdulillah di sini dengan sumber daya alam yang ada kami kelola dengan semaksimal mungkin, dan alhamdulillah dengan dorongan dari pemerintah dalam hal ini Bapak Wakil Gubernur, ini menjadi sebuah motivasi bagi kami. Terima kasih Pak Wakil Gubernur. Hidup Santani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasan Taudin sebagai Ketua Santani Jawa Barat. Dan alhamdulillah Santani Jawa Barat sekarang sudah membentuk ya kepengurusan dari kabupaten kota, dan alhamdulillah programnya sudah berjalan. Tiap kabupaten kota udah launching, dan alhamdulillah sekarang di Kabupaten Ciamis datangan Panglima Santri, beliau sebagai Wakil Gubernur Jawa Barat yang siap mendorong program Santani. Dan Santani pun kita fokus di pemberdayaan ekonomi pesantren, khususnya di bidang pertanian, dan bukan hanya di bidang pertanian saja, di bidang peternakan juga, terus kelautan dan perikanan. Ya pada intinya Santani itu bagaimana caranya mendongkrak ekonomi pondok pesantren, dan Santani harus jadi pilar pembangunan ekonomi di daerah khususnya untuk para santri. Pengurusan Santani Jabar juga akan melaksanakan pelatihan-pelatihan bidang pertanian, peternakan ataupun kelautan se-Jawa Barat untuk 27 kabupaten kota. Dan di Santani pun bukan hanya sekedar di pertanian saja, tapi bagaimana caranya mengembangkan ekonomi pesantren yang maju, mandiri, dan modern. Kami tidak hanya sekedar menerima bantuan dari pemerintah saja, tapi bagaimana caranya pesantren bisa maju, bisa mandiri, bisa modern dalam bidang ekonomi. Yaitu kegiatan kunjungan kerja dari Santani Provinsi Jawa Barat ke Santani Kabupaten Ciamis untuk membagikan al-sintan, alat-alat pertanian sederhana seperti acul, garpu, dan lain-lain. Terus program Santani Ciamis Untuk Santani di Kabupaten Ciamis, yang pertama selain kita mengembangkan yang sudah ada, membangun atau mengelola sumber daya yang sudah ada, kita juga mendorong teman-teman yang lain untuk istilahnya membuat sebuah legal formal seperti halnya kelompok tani yang terdaftar di Simluhtan. Diharapkan dengan adanya bantuan alat pertanian ini, para santri semakin semangat dalam bertani dan mengaji. Kalau bisa, bukan hanya alat pertanian, tapi juga disediakan tanah dan sawah garapan agar santri produktif dalam bertani. Wallahu a'lam bishawab.